Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara atau SPBBN. Dalam strategi pembelajaran ini saya ingin menyampaikan tahapan-tahapannya. Tahapan pertama ada pembelajaran emosi 9JP. Ya, peserta diberi kesempatan untuk belajar mandiri sebelum masuk pada ruang Zoom meeting. Kemudian tahap kedua, distance learning, di mana tahap kedua ini terdiri dari satu sinkronus 5JP, asinkronus 22JP. Dan tahap ketiga ini saya mendesain juga metode klasikal sebanyak 12 JP. Dalam agenda perilaku bela negara ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara dan mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental ketika dalam menghadapi isu kontemporer dan menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional di dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Lalu indikator hasil belajar diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat 1. Menjelaskan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer dan mampu mengidentifikasi isu-isu yang muncul terkait dengan perubahan yang terjadi di lingkungan instansinya. Kemudian yang ketiga, melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan untuk melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat menunjukkan kesiapsiagaan bela negara dalam keadaan apapun. Dalam sikap perilaku bela negara ini, agenda 1 ini ada materi pokok dan submateri pokok. Materi pokok pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Submaterinya adalah wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Kemudian materi pokok yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Submaterinya adalah konsep perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisis isu. Dan terakhir, materi pokok adalah kesiapsiagaan bela negara. Submaterinya adalah kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, dan rencana aksi bela negara. Pada hari pertama, kita mulai dengan sinkronus 1JP, tatap muka secara virtual. Ini pertama kali tutor bertemu secara virtual dengan Latsar CPNS. Pertama yang saya lakukan adalah perkenalan, yaitu membangun hubungan antara peserta dan tutor, agar selama melaksanakan pelatihan atau Latsar ini, kita dalam kondisi emosional yang saling mengerti, yang saling mengenal satu sama lain, sehingga tidak ada tekanan ataupun perasaan yang kaku di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Setelah itu, saya akan melakukan pendalaman dan penguatan dari pembelajaran MOC yang dilakukan oleh peserta, yaitu tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya gunakan waktu 35 menit. Nah, di dalam pendalaman ini saya tidak mengajarkan
apa itu wawasan kebangsaan, apa itu nilai bela negara, tetapi lebih pada mengajak peserta sejauh mana peserta ini memahami tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan, baik itu kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, dan bernegara. Di samping itu, setelah kita melakukan diskusi dan pendalaman, maka 1JP terakhir saya menggunakan untuk memberikan keterangan atau penjelasan tentang tugas hari pertama, yaitu tugas individu. Saya menugaskan peserta untuk mengidentifikasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, minimal 3 nilai bela negara serta indikatornya dalam bentuk PPT. Kemudian pada hari pertama itu juga ada asinkronus, ya, sebanyak 4 JP, di mana saya menugaskan peserta untuk melakukan identifikasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Ya. Dan apa indikatornya? Minimal 3 nilai-nilai bela negara dalam bentuk PPT, ya, sebanyak 4 JP. Kemudian hari kedua, saya melanjutkan pertemuan tatap muka secara virtual atau sinkronus dengan peserta 1 JP. Dalam sinkronus ini saya akan mendalami, ya, atau penguatan materi analisis isu kontemporer selama 30 menit. Saya mencoba mengajak diskusi peserta sejauh mana pemahamannya tentang apa analisis itu, apa isu, ya, baik itu isu global, ya, nasional, lebih-lebih isu lokal, ya, yang mereka temukan. Utamanya isu yang terkait dengan tugas dan fungsinya di organisasi di mana mereka bekerja. Selama 30 menit. Kemudian saya mencoba memperkenalkan tentang jenis-jenis teknik analisis seperti APKL dan USG. Setelah 30 menit melakukan pendalaman dan penguatan, maka 15 menit berikutnya saya menjelaskan tentang tugas hari kedua, yaitu peserta agar melakukan identifikasi isu-isu di lingkungan instansi masing-masing, ya, dengan menggunakan analisis PKL dan USG. Kemudian ada tugas kelompok, ya, saya tugaskan kepada kelompok agar mengidentifikasi juga mengapa munculnya paham radikalisme dan tuntutan Papua Merdeka, dan apa penyebabnya serta apa solusi kreatifnya untuk menyelesaikan isu tersebut dalam bentuk esai dan PPT. Setelah saya menyampaikan sinkronus di hari kedua, lalu saya menyampaikan tugas. Tugas itu mengingatkan bahwa penugasan analisis kontemporer di lingkungan instansi sebanyak 6 JP dan penugasan kelompok tentang penyebab munculnya paham radikalisme dan tuntutan Papua Merdeka, apa solusinya, selama 6 JP. Berarti jumlah sinkronus adalah 12. Nah, hari ketiga, hari terakhir, pertemuan dengan peserta langsung secara virtual atau sinkronus selama 3 JP. Pada sesi ini, saya mendesain bahwa 45 menit pertama peserta agar memaparkan hasil penugasannya, yaitu tentang identifikasi nilai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara di lingkungan tempat tinggal peserta dalam bentuk PPT. Setelah selesai penugasan pertama, maka dilanjutkan dengan penugasan yang kedua, yaitu peserta memaparkan
hasil identifikasi isu di lingkungan instansi dengan menggunakan APKL dan USG selama 45 menit. Ya. Setelah itu ada pemaparan penugasan yang diberikan pada hari kedua tentang identifikasi penyebab munculnya paham radikalisme dan tuntutan Papua Merdeka. Dan apa solusinya, itu akan dipaparkan secara berkelompok selama 40 menit atau 1 JP. Setelah semua pemaparan, baik itu penugasan hari pertama, kedua, maka dilakukan umpan balik dan diskusi tentang pembelajaran selama 3 hari. Mulai dari hari pertama sampai hari ketiga ini, termasuk hasil atau refleksi hasil penugasan yang dipaparkan oleh peserta. Ya, umpan balik tentu mengingatkan kembali bahwa peserta harus memiliki pemahaman yang kuat, ya, yang dalam tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Karena Indonesia ini sangat besar, ya, dengan kebesarannya dia memiliki apa saja yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kemudian ada juga saya desain secara klasikal 12 JP terdiri dari 4 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan hasil tugas identifikasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kemudian diskusi 3 JP, dan sesi kedua adalah praktek, ya, praktek tata upacara sipil dan peraturan baris per baris, ya, sebanyak 3 JP juga. Ini kita dilaksanakan di outdoor atau di luar kampus, di luar kelas. Dan sesi yang ketiga adalah umpan balik, ya, umpan balik terhadap sesi 1-2 yang dilaksanakan. Sedangkan sesi keempat adalah refleksi dan kata-kata perpisahan dan kata-kata motivasi agar apa yang kita pelajari selama 3 hari ini ya benar-benar bisa dihati dan membekas di dalam pikiran dan batin kita. Setelah saya mengajarkan ataupun mendiskusikan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara, maka saya akan melakukan evaluasi terhadap peserta sejauh mana pemahaman tentang sikap perilaku bela negara. Pertama yang saya lakukan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, yaitu dilakukan secara kualitatif dengan cara melihat antusiasme peserta baik dalam mempraktikkan paparan, narasumber, tutor, keterlibatan mereka dalam diskusi maupun dalam mengajukan pertanyaan serta jawaban, klarifikasi tentang materi dalam pembelajaran materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan paparan penugasan maupun kelompok. Itu menjadi dasar untuk memberikan penilaian terhadap peserta. Kemudian materi analisis kontemporer juga saya mengevaluasi, saya menggunakan catatan-catatan ketika mereka memaparkan penugasan-penugasan dan ketika mereka merespon ataupun memberikan jawaban serta klarifikasi terhadap isu-isu yang didiskusikan. Di situ saya akan menilai sejauh mana keaktifan dan semangat motivasi mereka di dalam mengikuti materi analisis isu kontemporer. Kemudian yang terakhir, materi kesiapsiagaan bela negara juga saya akan menilai, mengevaluasi dari paparan mereka, ya, tugas-tugas mereka, dan diskusi yang terjadi ketika saya melemparkan satu isu masalah, maka peserta
ada yang merespon. Disitulah saya akan nilai tingkat kepekaan, respon dan jawaban mereka, saya nilai. Kemudian bagaimana mereka membangun kerjasama di dalam kelompok juga menjadi penilaian saya. Saya kira demikian strategi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.